Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id Al-Fitr rahimakumullah. Tepat pada hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah atau 10 April 2024, kita ada pada momen yang amat sangat membahagiakan kita semua, sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi qudwah, pemberi syafaat kepada kita, telah mengabarkan jauh-jauh hari, dan berita ini diviralkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, mereka bergembira, kita bergembira di saat fitrah, di saat fitri, yakni di saat berbuka. Ketika berbuka setelah seharian berpuasa, menjelang maghrib kita berbuka, maka disebut dengan futur, iftar, yang maknanya hari berbuka, dan itu adalah momen yang amat sangat nikmat dan bahagia. Dan hari ini disebut juga dengan Idul Fitri. Id maknanya berulang, Fitri artinya berbuka. Karena hari ini tepatnya 1 Syawal 1445 Hijriah ini tidak dibolehkan kita berpuasa, karena hari ini adalah hari berbuka, hari makan dan minum, hari kita bersilaturahim, bergembira ria. Dan ini adalah kegembiraan yang Allah anugerahkan, yang maha penyayang kepada kita semua. Kemudian kata Nabi SAW, kegembiraan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Puncak kenikmatan seorang hamba yang tertinggi dan tidak bisa digambarkan kenikmatannya. Bahkan kenikmatan surga yang kenikmatannya tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di dunia, ada kenikmatan yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih memuaskan seorang hamba, yakni di saat kita bertemu dengan Rabbul Jalla Jalaluh, yakni bertemu dengan Allah yang kita sembah setiap hari, yang namanya selalu keluar dari lisan-lisan hambanya. Allah, Rabb, yang menciptakan, yang penyayang, yang mengayomi, yang memberi rezeki, yang menahan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala akan bertemu dengan hamba-hambanya kelak, dan disitulah puncak kenikmatan seorang mukmin setelah ia berjuang beribadah selama hidupnya di dunia. Maka farhatun inda liqa'i rabbih, gembira di saat bertemu dengan Allah, di saat Allah memanggil kita, adalah kegembiraan yang kita nanti-nantikan. Kita harapkan selalu kita berusaha siang dan malam, ya Allah, jangan sampai hamba terhalang untuk menatap wajah-Mu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah secara langsung, falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadatihi syai'a. Hendaklah mereka beramal saleh dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kegembiraan orang mukmin selalu diungkapkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan orang beriman tidak pernah menanggalkan sifat ketakwaannya kepada Allah. Orang beriman itu gembiranya hakiki. Kegembiraan orang beriman itu permanen. Apa kata para ulama? Seseorang yang bergembira dan ia bergembira tapi bermaksiat kepada Allah, ia senang tapi syariat Allah dia tinggalkan, kebohongan, ujaran-ujaran kebencian,
dia sampaikan dalam keadaan gembira. Kata para ulama, ia bergembira dan gembiranya itu akan hilang, tapi dosanya tidak akan hilang. Adapun orang mukmin, mereka bergembira, gembiranya akan abadi dan pahalanya akan tetap. Orang beriman bergembira hari ini dan Allah Subhanahu wa taala catat kegembiraannya adalah sebagai kebaikan dan pahala. Dan itulah yang kita harapkan sehingga hari ini kita berkumpul dan bermunajat. Semoga doa-doa kita, salat-salat kita diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kabar kepada kita bahwa orang beriman, orang bertakwa ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi setiap jiwa. Ketika Allah menyebutkan nafsin, artinya diri kita, dan Allah telah sempurnakan penciptaan kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan pada setiap diri kita ada dua potensi. Yang pertama adalah fujur, ada potensi setiap kita melakukan dosa, dan juga ada potensi untuk takwa, bertakwa kepada Allah. Fujur adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, dan ini bukanlah fitrah seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami ciptakan kamu, min dzakarin aw untha, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Pertama tujuannya adalah lita'arafu, supaya kamu hidup harmoni, saling menjaga, saling menghormati. Di ujung ayat, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Esensi kita sebagai manusia adalah takwa. Ketika Allah ciptakan kita, hakikatnya, sunnatullahnya, Allah ingin kita menjadi hamba yang bertakwa. Allah Maha Penyayang dan tidak ingin kita ini menjadi hamba yang fujur, hamba yang penuh dengan maksiat dan dosa. Karena itu Allah mensifati inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah jalan yang ditempuh oleh orang beriman. Ketika kita sudah mengatakan amanna, kami telah beriman, maka mereka pasti memiliki satu sifat. Yang pertama, alladzina yu'minun, mereka ini adalah orang yang yakin kepada Allah. Sifat atau keyakinan kita kepada Allah ini menjadi kunci, Bapak Ibu Saudara jemaah. Ketika seseorang tidak yakin kepada Allah, maka ia pasti tidak punya tujuan hidup, kecuali tujuan yang amat sangat singkat, dunia saja. Orang yang punya rasa yakin kepada Allah, pasti ia akan menyiapkan persiapan yang banyak untuk perjalanan yang amat jauh. Perjalanan kita amat jauh, liyaumir rahil, kata Ali bin Abi Thalib. Dan bekal yang akan kita persiapkan amat sangat banyak. Karena itu orang beriman yakin bahwa perjalanan yang amat jauh ini butuh bekal yang banyak. Maka dia tidak pernah merubah keyakinannya, amanah. Dan ini pula zikir yang selalu kita ucapkan setiap pagi. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku sudah ridha. Aku sudah ridha ya Allah, Engkau yang aku sembah, syariatmu yang aku ikuti, petunjukmu yang aku praktekkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan saya yakin agama Islam ini agama yang paling benar. Tidak ada agama selain daripada Islam yang paling benar. Wa bi Muhammadin, dan dengan nabimu Nabi Muhammad adalah qudwah, contoh dalam beramal saleh untuk menjadi ahli surga, yakni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara,
kita betah duduk di sini mendengarkan khutbah ini sesungguhnya sebagai jalan untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi setiap kali mereka bertemu sesama mereka selalu mengatakan, wahai saudaraku, mari kita duduk bersama, kita kuatkan keyakinan kepada Allah, karena ini adalah modal utama kita. Kemudian yang kedua, mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan hari akhirat, yakin dengan surga, yakin dengan neraka, dan setelah itu mereka pun mengerjakan salat. Ungkapan seorang mukmin sebagai bentuk dia yakin kepada Allah, dia salat, dan salat itu adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Iblis yakin dengan Allah, dia percaya dengan Allah. Apa kata Allah? Dan diabadikan oleh Allah perkataan ini yang diucapkan oleh syaitan. Kama salis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un min inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti syaitan ketika ia berhasil mengganggu manusia, berhasil menggoda manusia untuk kufur kepada Allah, maka ia mengatakan, inni bari'un mink, saya berlepas diri dari engkau wahai cucu anak Adam. Saya berlepas diri daripada engkau. Saya tidak bertanggung jawab ketika engkau telah meninggalkan Allah, kufur kepada Allah. Saya tidak bertanggung jawab karena saya takut kepada Allah, saya yakin kepada Allah. Iblis mengatakan saya yakin dengan Allah, tapi iblis ini menentang Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika disuruh sujud kepada Adam atas perintah Allah, dan iblis enggan. Aba wastakbar. Aba enggan, istakbar sombong. Di antara bentuk kesombongan iblis itu tidak mau taat, tidak mau sujud. Dan bila itu terjadi pada manusia, walaupun dalam kesehariannya ia rendah hati, tutur katanya lemah lembut, tapi tidak salat, di sisi Allah dia adalah manusia sombong. Manusia yang sombong. Maka jangan sampai itu menjadi bagian daripada kita, bagian daripada saudara kita, hamba-hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk sifat kesombongan itu ialah tidak taat kepadanya. Maka salat ini adalah gambaran bahwa kita adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin baik salat seorang hamba, maka semakin baiklah keyakinannya kepada Allah, maka akan semakin baiklah kehidupannya. Karena salat itu tiangnya agama, maka siapa yang telah meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Dan amal yang pertama dihisab di yaumil qiyamah adalah salat mereka. Bila salatnya sudah tidak lagi lulus, maka amalan yang lain tak lagi diperhatikan. Salat ini menjadi gambaran utuh seorang mukmin itu mengenal Allah dengan baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap kali salat disebut, sangat sering ayat itu menambahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang kami titipkan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Allah. Rezeki harta yang Allah titipkan kepada setiap kita, sedikit ataupun banyak, sesungguhnya itu titipan Allah yang Allah amanahkan kepada kita untuk ditunaikan. Ketika di tangan kita ada harta, ada dua pertanyaan Allah kelak pada hari kiamat. Wahai fulan, engkau punya rezeki, dari mana engkau mendapatkan ini, bagaimana cara engkau mendapatkannya, dan kemana saja engkau belanjakan. Kalau umur, pertanyaannya kemana engkau habiskan. Tapi kalau harta ada dua pertanyaan, bagaimana cara engkau mendapatkan harta ini, dan kemana engkau belanjakan. Wa fi amwalikum wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang beriman itu ketika mereka memiliki harta, sesungguhnya pada setiap harta orang mukmin itu ada hak orang-orang yang meminta ataupun yang tidak meminta.
ada hak orang fakir dan miskin, ada hak anak-anak yatim, ada hak orang-orang yang berhak menerimanya, yakni ibnu sabil fi sabilillah, orang yang berhutang, dan banyak yang punya hak pada harta kita. Maka seseorang ketika ia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, hakikatnya ia sedang mengatakan, wahai ya Allah, terima kasih ya Allah, syukran ya Allah, engkau titipkan harta ini kepadaku dan aku telah keluarkan haknya di jalanmu ya Allah. Dan Allah meminta dari harta kita tidak banyak, tidak sebanyak pajak yang dikutip oleh negara kepada kita, di mana ada pajak hari ini sampai 30-20%. Sementara yang Allah minta dari harta kita ketika haul dan nisabnya sudah cukup hanya 2,5%, itu pun tidak dikeluarkan oleh umat Islam. Sesungguhnya sedekah, harta, wakaf, zakat, infak, semua pemberian kita di jalan Allah, harta yang kita keluarkan dari diri kita di jalan Allah, maka sesungguhnya itu adalah yurbis sadaqat. Harta yang dikeluarkan atas nama sedekah, maka harta itu akan ditumbuhkan, diberkahi, dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa bimalin, tidak akan berkurang harta bisadaqatin, orang yang bersedekah. Belum terdengar oleh kita, dan ini jaminan dari Nabi, orang yang suka memberi maka dia pasti diberi. Orang yang bersedekah pasti Allah akan bersedekah kepadanya. Orang yang berwakaf di jalan Allah, maka Allah akan berikan sesuatu balasan yang tidak pernah ia duga. Maka sesungguhnya orang yang fikir menyedekahkan hartanya, berinfak, berwakaf, sesungguhnya ia telah fikir pada dirinya sendiri. Dan itu akan menjadi penyesalannya ketika Allah memanggilnya. Berapa banyak orang-orang kaya ketika ia sehat, hartanya banyak, ia pelit di jalan Allah, kemudian ia perturutkan hawa nafsunya, dia hampur-hamburkan uangnya. Bahkan ia berani mengatakan, ini uang-uang saya, mau saya keluarkan kemana terserah saya, apa urusan kamu dengan uang saya? Ya, ketika kita sehat, ketika seseorang sehat, kuat, punya jabatan, punya kuasa, hartanya banyak, ia pelit, memang itu haknya. Tapi Allah juga punya hak kepada hambanya. Orang miskin juga punya hak terhadap hartanya. Bila hak itu tidak ditunaikan, maka ada resiko yang akan ditanggung orang-orang yang pelit. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang beriman itu punya ilmu. Mereka membaca sejarah. Sebelum kita puasa saat ini, sesungguhnya ada orang-orang sebelum kita ini juga sudah pernah melaksanakan puasa. Sebelum kita sholat hari ini, sudah ada orang-orang dahulu yang sholat sebelum kita. Maknanya Allah menggambarkan bahwa kita yang hidup hari ini bukan manusia pertama. Sudah ada miliaran manusia yang hidup sebelum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan mereka. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka telah berbuat dan usaha mereka telah mereka terima, dan saat ini adalah waktunya kita. Maka seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Wahai hamba-hambaku, lihat masa lalu. Dulu ada nabi, ada rasul, ada juga manusia-manusia penentangnya. Ada orang kaya, ada penguasa, ada juga ulama-ulama yang menyimpang. Di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Isa alaihissalam, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Laha ma kasabat. Mereka telah berlalu. Harta yang mereka banggakan selama ini, kuasa yang mereka bangga-banggakan selama ini, sudah musnah, sudah habis, sudah selesai. Tapi amalan mereka tetap dalam catatan Allah. Wahai hamba-hambaku, saat ini jatah kamu. Dulu di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Allah berikan mereka umur yang panjang sampai 1000 tahun. Adapun kita hari ini umur amat sangat singkat, 60 tahun. Masih teringat kita masa-masa SD, betapa singkatnya hidup di dunia ini. Hidup yang singkat ini tidak seumuran, tidak sama umur kita dengan umur orang-orang dahulu. Apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita banggakan?
yang kita banggakan di hadapan Allah adalah amal-amal kita yang telah kita perjuangkan siang dan malam di dunia. Mereka yakin dan telah mengambil pelajaran dari sejarah masa-masa lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada hari ini pantaslah kita semua menyebutkan dan juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maka hendaklah setelah kamu selesai berjuang selama Ramadan, telah melatih diri lapar, haus dan salat, bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah kita kerjakan di malam harinya, maka pada hari ini berbahagialah. Walitukabbirullaha, bertakbirlah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbirnya orang mukmin itu bukan takbir yang hampa. Dia takbir dari hati yang paling dalam. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, saya belum tentu mampu puasa 30 hari penuh. Kalau bukan karena i'anah Allah, saya tidak akan mungkin bisa salat qiyamul lail sampai jam 10 malam yang tidak biasa saya lakukan di bulan-bulan lain. Kalau bukan karena pertolongan Allah, saya tidak mampu berlapar-lapar sepanjang hari, haus, letih luar biasa. Tapi hari ini, sampai di ujung Ramadan, saya mampu melakukannya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah. Engkau yang maha besar ya Allah. Engkau yang maha besar ya Allah. Segala puji bagimu. Kemudian, wala'allakum tashkurun. Hendaklah mereka berterima kasih, menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah, ini adalah hamba-hamba yang hatinya telah dilapangkan dengan iman. Orang yang banyak mensyukuri nikmat Allah adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jalan yang pertama adalah mengikuti hidayah Allah. Apapun yang Allah sebutkan dan Nabi sampaikan, sami'na wa ata'na. Sebagai bentuk syukur kita dalam hidup adalah banyak taat kepada Allah. Bentuk syukur kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, kita tunaikan hak-hak orang lain yang ada pada harta kita. Banyak syukurnya kita kepada keluarga yang aman, istri yang salehah, maka hendaknya kita jaga hubungan baik kita dengan seluruh keluarga kita, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Hamba yang bersyukur ini adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak jasa orang-orang dahulu hingga kita hari ini merasakannya. Agama sampai kepada kita karena jasa buya-buya kita dahulu. Masjid berdiri telah banyak orang-orang dahulu berjasa sehingga masjid ini berdiri. Kita ini juga adalah hasil dari jasa orang-orang dahulu yang mendidik kita dari kecil, sehingga kita tahu agama, tahu yang benar, tahu yang salah, sehingga kita terbimbing dan hari ini mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk orang-orang yang terdahulu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, membalas semua amal jariah dan amal baik mereka. Sampai hari ini kita merasakan nikmat agama, nikmat kehidupan. Bahkan tidak sedikit rezeki yang kita terima hari ini karena jasa orang-orang tua kita dahulu. Maka di antara bentuk rasa, bentuk ucapan terima kasih kita kepada orang dahulu, yang pertama adalah mendoakan mereka, mendoakan orang-orang terdahulu. Siapa yang pertama kali kita doakan? Yakni orang tua. Orang tua. Dan Allah sebutkan sifat orang mukmin, anak yang baik itu ketika ia bisa dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan kata para ulama, tidak sempurna doa seseorang bila dalam doanya tidak ada mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka hari ini yang ada di dalam kubur.
sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Jasa orang tua, doa yang pertama kita panjatkan kepada Allah adalah mendoakan mereka yang hari ini kita sebagai anak menikmati hidup, menikmati fasilitas, bisa jadi jasa besar dari mereka. Maka bila seorang anak tak berbuat baik kepada orang tuanya, tak ada surga baginya. Nabi sudah menyebutkan tingkatan dosa besar. Urutan pertama syirik kepada Allah, urutan yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan andaikan orang tua kita bukan muslim, tetap kita bersikap santun kepada mereka selagi mereka tidak mengajak kita berbuat dosa kepada Allah. Apatah lagi ini orang tua kita adalah muslimah yang baik, yang taat kepada Allah, maka tentu sikap kita sebagai anak mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka dengan cara bersedekah atas nama mereka adalah bentuk bakti kita kepada mereka. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Engkau ya Rahman menjadikan kami anak-anak yang saleh, bukan anak-anak durhaka, bukan anak-anak yang Engkau kutuk ya Allah. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendoakan kedua orang tua kami. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir khatib menyampaikan pesan kepada kita semua. Yang pertama, hendaklah kita jaga rasa takwa ini yang telah kita perjuangkan selama Ramadan. Setelah Ramadan ini, amalan-amalan yang kita lakukan di Ramadan hendaknya bisa kita praktekkan setelah Ramadan berlalu. Kemudian yang kedua, salat. Salat, sesungguhnya kita menunggu waktu-waktu salat. Hidup kita menunggu ajal datang. Sesungguhnya kita ini hidup sedang menunggu panggilan Allah yang setiap hari kita sudah dengarkan. Saudara kita, teman dekat kita, satu persatu telah dipanggil. Bisa jadi tahun kemarin masih ada saudara kita bersama kita sholat Id, hari ini tak lagi ada. Hidup kita sesungguhnya menunggu ajal itu. Dan kemudian ketika Allah titipkan harta kepada kita, jangan sampai harta itu menyebabkan hati kita sakit. Ini hari raya, bukan hari ria. Kita datang, saudara-saudara kami dari rantau datang ke kampung bukan beria-ria, membangga-banggakan apa yang didapat di rantau. Ini hari raya, hari bersenang-senang kita semua. Jangan sampai ada saudara kita yang tersisihkan, yang merasa minder ketika kita hadir dengan penampilan-penampilan kita. Ini hari raya, hari bersilaturahim, hari kita menjalin ukhuwah Islamiyah, dan ini adalah pahala yang amat sangat besar. Saudara-saudara kami yang datang dari rantau, berjuang luar biasa, mengumpulkan uang untuk pulang mungkin. Di jalanan macet, mengorbankan pengorbanan yang tidak sedikit hari ini datang di kampung halaman. Kami yang di kampung mengucapkan selamat datang. Selamat datang persaudaraan, selamat datang kasih sayang, selamat datang kebahagiaan bersama. Maknanya kita hendaknya menjadikan momen hari ini adalah momen menyambung silaturahim, momen berbagi bersama, momen di mana kita bersama-sama di dunia, dan mudah-mudahan kebahagiaan seperti ini kita rasakan nanti di surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga majlis kita ini, semoga pertemuan kita ini didengarkan oleh Allah. Apa yang khatib sampaikan semoga sedikit bermanfaat kepada kita semua, dan semoga mujabah istijabah di istijabahnya doa kita. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi, wa salawatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, ya dzul jalal wal ikram, Allahumma ij'al hadha jam'ana marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini adalah pertemuan penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Ya Allah, kalaupun kami berpisah, perpisahan kami juga adalah perpisahan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya ilahal alamin, fi yaumil 'id, pada hari ini kami berdoa kepada Engkau, bermohon kepada Engkau. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan khilaf kami. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang bersaudara sesama kami. Hilangkanlah sifat dengki dan kebencian di hati kami terhadap saudara kami. Ya Allah, pada hari ini kami bermohon, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, pada hari ini kami mohon ampun kepada Engkau. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosanya ya Allah, yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Doa yang mereka harapkan, orang tua kami yang telah meninggal dunia pasti menanti doa dari anak-anaknya. Karena Nabi-Mu telah memberitahu kami, amal yang pasti sampai kepada seorang tua yang telah meninggal dunia adalah doa anak yang soleh. Jadikanlah doa kami soleh ya Allah. Jadikanlah sifat kami soleh ya Allah. Jadikanlah hidup kami penuh dengan kesolehan, sehingga doa-doa kami Engkau ujabah. Engkau jadikan kedua orang tua kami, Engkau jadikan orang tua kami bahagia di alam sana ya Allah. Tidak mungkin kami bisa menolongnya dengan yang lain kecuali pertolongan yang datang dari Engkau ya Rahman. Pertolongan melalui doa-doa kami. Ampunkan kami ya Rahman, ampunkan kedua orang tua kami, tempatkanlah keduanya di surga-Mu. Jadikan hidupnya bahagia di dunia, dan juga jadikan hidupnya bahagia di alam kubur. Sinari kuburnya, lapangkan kuburnya, mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, pada hari ini di mana kami berkumpul di tanah lapang ini dalam rangka bermunajat kepada Engkau, ampunkan dosa guru-guru kami yang telah berjasa mengajarkan kami kebaikan. Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami yang telah berjasa kepada kami sehingga kami tahu tentang dunia ini. Ya Allah, ampunkan saudara-saudara kami yang telah berlalu. Berilah mereka balasan dengan jasa-jasa yang telah, atas jasa-jasa yang telah mereka tumpahkan, mereka berikan kepada kami sebelum ini. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Ya Allah, pada kesempatan yang baik ini kami bermunajat kepada Engkau. Tolong saudara kami, kaum muslimin yang tertindas di negeri Palestina, yang hari ini kami pakai baju baru, yang hari ini kami bergembira ria, tapi tidak dengan saudara kami di Gaza, yang mata mereka menengadah ke langit, mengharapkan ada bantuan dari langit. Mereka tidak mungkin bisa beli baju baru. Jangankan untuk baju, jangankan untuk fasilitas-fasilitas yang lain, untuk makan saja mereka tidak ada. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu kepada saudara kami di Palestina yang tertindas. Hancurkanlah kesombongan Yahudi, hancurkanlah kesombongan para pendukung-pendukung Yahudi. Ya Allah, jangan Engkau tanya kami pada hari kiamat tentang tanggung jawab kami terhadap Palestina yang tertindas, yang di dalamnya ada masjid yang Engkau sebutkan dalam Al-Quran. Jangan Engkau tanya kami nanti pada hari kiamat tentang apa yang sudah kami perbuat kepada saudara kami yang tertindas. Ya Allah, dengan ini kami berdoa kepada Engkau. Tolong saudara kami yang tertindas, bantu perjuangan para pejuangnya untuk mengusir penjajah dari tanah kelahirannya.
dari tanah para nabi, dari tanah orang-orang soleh yang direnggut oleh Yahudi yang terlaknat. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kepada kami, kepada kampung halaman kami kedamaian, persatuan dan kebersamaan. Hilangkan sifat dendam, dengki, hasad, kasumat di dalam diri kami, sifat ria dan ujub, namimah. Ampunkan segala kehilapan kami, eratkan persaudaraan di antara kami. Engkau ya Allah yang menyatukan hati kami. Allahumma alif qulubana, satukan hati kami dalam Islam, satukan hati kami dalam iman. Engkaulah tempat kami bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.